Pagi-pagi Ningwati berangkat ke pasar. Hari ini hari Jumat, ada pasar tradisional di kotaku. Kenapa Ningwati berangkat pagi-pagi? Karena mau beli daging ayam cincang. Kalau sudah jam 12 ke atas, dia langsung habis op. Ini mau aku bikin bakso ayam, karena besok mau ke rumah keponakan, karena dia dan suaminya suka sekali makan makanan Indonesia. Oke, let's go. Halo Almal, halo semuanya. Ini Ningwati lagi di Utrecht, mau wawancarai seorang dokter umum yang sekarang lagi belajar untuk menjadi dokter rumah tangga, dokter pribadi yang namanya house art. Oke, kita kenalan yuk. Halo Vel. Hallo. Hoe gaat het? Goed, heel Ja. leuk. Apa dat jullie kabar? er zijn. Baik. Kabar baik. Ya, Valerie ini lahir di sini, tapi orang tuanya dua-dua dari Indonesia. Mamanya kecil di sini, papanya sudah besar kuliah di sini. Jadi Valerie nggak bisa bahasa Indonesia lancar, tapi dia ngerti sedikit katanya. Ya. Oke. Sekarang kamu lagi studi house art. Ja. Je bent nu voor een huisarts aan het studeren. Ja, klopt. Dus Ja, ik benar. ik ben nu nog basisarts en dat is dan een opleiding van 6 jaar. Ya. Toen heb ik 2 jaar gewerkt als basisarts om ervaring op te doen. Sekarang saya ini belajar menjadi dokter umum. Itu makan waktu 6 tahun. Saya sudah 2 tahun belajarnya dan juga sedang magang ya, dan kerja juga 2 tahun itu. Terus, sekarang kamu belajar penuh untuk jadi house art. En nu ben je dus aan het leren voor huisarts. Ja, klopt. In maart ben ik dit jaar begonnen met de opleiding tot huisarts. Ja. Pada bulan Maret tahun ini saya mulai belajar untuk menjadi dokter keluarga. Ya. Oh ya, Vel, apakah ada beda antara dokter umum dan dokter keluarga? Wel, het is er een verschil tussen een basisarts en een huisarts. Ja, nou, een huisarts is dus nog 3 jaar extra in opleiding ten opzichte van basisarts. Als basisarts kun je wel werken en ervaring opdoen, maar je kan geen huisarts worden. Untuk menjadi dokter keluarga, saya harus belajar 3 tahun ekstra lagi. Ya, sudah bisa kerja sebagai dokter umum, tapi belum boleh kerja sebagai dokter keluarga. Oke, jadi antara dokter umum sama dokter keluarga ternyata itu beda sekali, karena kebanyakan dari kita orang Indonesia yang tinggal di sini, tidak semuanya ya, menganggap bahwa dokter rumah tangga, dokter pribadi itu adalah dokter umum. Ternyata Valerie barusan bilang itu lain, karena setelah dokter umum selesai dia masih harus menempuh lagi 3 tahun gitu ya. Oke. Ya,
Apa saja yang kamu pelajari untuk menjadi huisarts? Wat moet je dan nog verder leren om huisarts te kunnen worden? Ja, nou, een goede vraag. Hè? Dus, 3 Apa yang jaar. terbaik ya? 3 tijd. tahun lagi. Ja, die opleiding is dat je het eerste jaar zit je dan in een huisartsenpraktijk. En je hebt dan meteen je eigen spreekuur en je eigen patiënt. Oke. Pada tahun pertama pelajaran untuk menjadi dokter keluarga, saya boleh boleh ikut kerja di dalam prakteknya, praktek dokter keluarga, punya juga pasien sendiri. Ja, en het tweede jaar doe je verschillende stages, dus ook spoedeisende hulp en psychiatrie en ouderenzorg. En in het derde jaar doe je dan weer een jaar in een huisartspraktijk. Oke. Dan tahun kedua pelajaran ini saya juga belajar untuk mengurus orang tua-tua, psikiatri dan Ouderenzorg ya. en spoedeisende Dan hulp. juga P3K. Oh. Dan nanti di tahun ketiga, Het derde jaar is weer een huisartspraktijk. nanti tahun ketiga itu untuk menjadi lebih dalam untuk menjadi dokter keluarga. Wah, interesan ya. Oke. Oh ya, Vel, kalau nanti kamu sudah lulus huisarts ya, berarti kamu kerja di rumah sakit atau kamu mempunyai praktek sendiri? Wel, als jij straks slaagt voor deze opleiding, ga je dan in een ziekenhuis werken of begint een eigen praktijk? Ja. Nou, als ik klaar ben, ga ik niet in het ziekenhuis werken, maar in een huisartspraktijk. Kalau saya nanti lulus, saya tidak akan kerja di rumah sakit, tapi di dalam praktek untuk dokter keluarga. Maar ik zal nog niet mijn eigen praktijk beginnen, want ik ga eerst in verschillende praktijken werken en kijken waar is het leuk. Tapi saya belum dan ikut dalam praktek dokter keluarga itu ya, saya mau keliling dulu di berbagai praktek dokter keluarga untuk melihat di mana saya bisa merasa yang enak. Oh ya, jadi dia harus punya pengalaman dulu ya menghadapi pasien-pasien gitu. Dus je moet ook eerst langs verschillende huisartsenpraktijken gaan, Ja. om dus ook ervaring op te doen. Ja, dus ervaring, maar ook vertrouwen hè, en de patiënten leren kennen. Ya, jadi untuk mencari pengalaman dan untuk mengenal pasien, beberapa pasien, makanya saya juga keliling. En als het goed gaat, dan kan je dan bijvoorbeeld op een vaste plek, een vaste praktijk werken, een paar dagen in de week. En dan kun je daar misschien in groeien en eventueel over een aantal jaar de praktijk overnemen. Nah, kalau saya sudah suka pada satu praktek dokter keluarga, saya bisa kerja di situ dan bisa juga terus dan di kemudian hari bisa mengambil alih praktek dokter keluarga ini. Oh gitu, jadi jalannya ya bagus ya. Jadi Valerie sekarang itu harus mempelajari semua yang akan dia kerjakan sebagai dokter pribadi. Ya. Dus Valerie moet dus dan nu de opleiding gaan doen om dus een huisarts te worden. Ja, dat klopt. En dan word je dan in een huisartspraktijk en dus niet in het ziekenhuis. Ya, jadi sekali lagi, jadi saya nanti ditempatkan di praktek dokter keluarga, bukan di rumah sakit. Ya, jadi dia khusus mempunyai praktek sendiri dan ini sepertinya harus mempunyai legitimasi untuk suatu perusahaan begitu. Dus ik bedoel dat jij dus straks een eigen bedrijf gaat oprichten. Ja, daar komt het wel op neer. Hè? Als je een praktijk over gaat nemen, bijvoorbeeld van iemand die met pensioen gaat, dat jij dan
eigenaar wordt van die praktijk. Ja, Dus jadi eigenaar wordt kalau van een nanti bedrijf. Ja. dokter keluarga tersebut sudah mau pensiun, saya bisa ngambil alih perusahaan dokter keluarga ini dan ya menjadi PT lah, seolah-olah menjadi PT Oh gitu. Ya jadi dan juga menjadi pemilik pemilik dari dokter ya hospital dari itu tadi dokter keluarga ini keluarga. Oh, yang saya ambil alih tadi. oke. Ya memang kebanyakan via the old house dan kebanyakan dari dokter pribadi lama terus diambil alih Valerie gitu ya. Ja. Oh, oke. Dus het gaat dus om dat dan Valerie die huisartsenpraktijk dan eventueel gaat overnemen. Ja, als het goed bevalt. Hè? Ja. Ya, Kalau semuanya baik dan merasa enak, ya bisa diambil alih. Maar er zijn ook huisartsen die nooit een praktijk overnemen. Die gaan alleen maar waarnemen, zeg maar, hè, in andere praktijken. Ja. Ya, jadi ya ada juga yang ya kalau mau ya dokter keluarga itu yang sudah lulus bisa mengambil alih, tapi juga dia juga bisa sebagian besar mereka keliling praktek-praktek itu. Oh gitu. Untuk mendapatkan pengalaman kerja ya. Om dus ervaring op te doen. Ja, om ervaring op te doen, maar sommigen die willen ook niet het geregel en al die administratie van hun eigen praktijk. Die vinden het wel best zo om gewoon alleen te werken. Kebanyakan dari dokter keluarga yang sudah lulus itu tidak mau sulit-sulit pikir mengenai ya administrasi. Jadi mereka lebih baik dan keliling praktek-praktek itu, bukan mempunyai sebagai pemilik satu praktek. Oke, ya Fel. Dengan kamu studi dokter umum sekarang ambil dokter pribadi, apakah kamu suka menjalaninya? Apakah kamu suka belajarnya? Dus Vel, je hebt dus al de basisarts gevolgd. Ja. En nu ga je dus door dan om dus die huisarts te worden. Ja. Wat vind je? Hoe is het? Ja, dat is dus een extra opleiding van 3 jaar. Jadi ini adalah sebuah pendidikan 3 tahun ekstra lagi. Alleen het verschil is dat je al 4 dagen aan het werk bent en 1 dag heb je onderwijs. Jadi di sini saya itu kerja digaji 4 hari dan 1 hari sekolah. Ja, en omdat ik dus al basisarts ben, hè, ik heb al diploma, ik heb al werkervaring, krijg ik ook gewoon salaris als nu ik in opleiding ben. Ya. Walaupun saya sekarang belajar ini 3 tahun ekstra lagi, saya digaji karena saya sudah punya ijazah dokter umum itu. Oh, oke. Enak toh belajar sambil kerja tapi digaji juga. Oh ya. Jadi kamu ambil house art ini siapa yang bayari? Met deze huisartsenopleiding, wie betaalt jou? Ja, dat is eigenlijk de opleiding zelf. Dus dat is een bedrijf die regelt alle financiële zaken regelt. En Jadi ini sebuah perusahaan yang justru mempelajari, mengajarkan untuk menjadi dokter keluarga yang menggaji, yang ngurus semua keuangan dan administrasinya. Oke, ya. Bagus ya. Aku juga baru tahu ini. Ja, dus het is leuk. Jadi Ik weet het nu wel. iya, Ja. di sini itu memang untuk belajar kuliah itu selalu ada jalannya untuk biaya kuliahnya. Nggak harus orang tua semua yang biayai atau Valerie sendiri yang biayai sampai
jadi dokter pribadi, tapi ada organisasi atau instansi yang membiayai kuliahnya dia ini. Waduh, interesan loh. Dus Ja, ik mag niet klagen. Ja. Saya tidak boleh dan tidak boleh menggerutu. Ja. Ik leer en tegelijkertijd verdien ik wel. Ya, dan tadi saya belajar dan sekaligus saya dibayar, digaji. Siapa yang nggak mau? Bibel gitu. Ja, ja. Oh, bagus. Ya, jadi ini garis besarnya untuk Valerie, bagaimana dia studi sambil bekerja. Dan ini memang yang Ningwati mau interview tentang studinya Valerie ini, karena kebanyakan kita nggak tahu. Kita kan tahunya dokter pribadi sama dokter umum itu sama, house art ya, dokter pribadi itu ternyata lain. Nah, ini dari Valerie ini kita tahu. Itu tadi obrolan Ningwati dengan Valerie dan penterjemahnya Daniel. Saya bisa bicara dengan Valerie, tapi untuk seperti ini harus yang bagus cara ngomongnya, cara menterjemahkannya, supaya nggak salah, apalagi dalam bidang ilmu kedokteran. Aku nggak paham begitu. Jadi semoga obrolanku ini dengan Valerie, kalian bisa tahu bagaimana dokter pribadi di sini ternyata memang beda dengan dokter umum, karena harus sekolah lagi 3 tahun. Jadi ditempuh dokter umum itu 6 tahun, untuk mengambil dokter pribadi itu harus 3 tahun. Jadi 9 tahun sekolah, disambi dengan kerja seperti yang tadi Valerie bilang. Semoga bermanfaat dan ada yang bisa dipetik dari obrolanku sama Valerie. Tot volgende keer. Doei! Sampai lain kali ya.